selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lucia Bernadette Baide, mahasiswa Universitas Katolik di La Salle Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai aspek-aspek pendukung pada perkembangan pendidikan anak. Ada beberapa aspek pendukung perkembangan pendidikan anak. Yang pertama ada motivasi belajar. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan motivasi belajar, kita harus mengerti, memahami apa yang dimaksud dengan motivasi. Nah, motivasi adalah suatu dorongan yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang untuk mencapai tujuannya, atau dengan kata lain, semangat yang kita berikan kepada orang lain yang dapat menjadi pegangan dari orang tersebut untuk mencapai apa yang dia inginkan atau apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Sedangkan motivasi belajar pada usia anak prasekolah adalah suatu dorongan yang penuh dengan kasih sayang guna untuk membangkitkan semangat anak tersebut untuk melakukan pembelajaran tanpa adanya paksaan, sehingga anak tersebut dapat belajar dan berpikir aktif dan kreatif. Nah, motivasi digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Nah, apa yang dimaksud dengan motivasi intrinsik? Nah, motivasi intrinsik itu yaitu motivasi yang lahir dari dalam diri anak tersebut atau lahir dari dalam diri seseorang tersebut tanpa ada paksaan atau tanpa ada pengaruh dari orang lain atau dari luar. Nah, sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang tumbuh karena adanya dorongan dari luar yang memberikan motivasi, saran, semangat kepada anak tersebut. Nah, biasanya dorongan ini yang berperan untuk memberikan dorongan tersebut yaitu orang tua atau guru, masyarakat, teman-teman dari anak tersebut. Motivasi sangat bermanfaat untuk anak, orang tua, guru, dan masyarakat. Oleh karena itu, motivasi bersifat global. Selain bermanfaat, motivasi juga memiliki fungsi-fungsi tertentu yang pada umumnya terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, mendorong timbulnya kekuatan atau suatu perbuatan. Yang dimaksud dengan mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan ini, contohnya seperti jika kita memberi semangat kepada anak kita, atau kita memberi motivasi kepada anak kita dengan kita menjanjikan sesuatu. Contohnya seperti jika kamu dapat juara 1 di kelas, mama akan belikan kamu sepeda, contohnya seperti itu. Nah, maka dengan memikirkan hadiah-hadiah atau janji dari orang tuanya, maka anak tersebut akan melakukan sesuatu yang menurut dia dapat membuat dia itu mencapai tujuan tersebut atau mencapai peringkat 1 yang diinginkan atau yang disarankan dari orang tuanya untuk dirinya. Nah, oleh karena perlakuannya yang begitu keras untuk mencapai peringkat 1, maka dia akan berbuat sesuatu yang lebih dalam hidupnya, yaitu mungkin dengan cara dia lebih giat belajar di rumah, dengan cara dia mengurangi kegiatan dia di luar rumah seperti bermain dengan kawan-kawannya di luar rumah. Ya, contohnya seperti itu kurang lebih. Yang kedua yaitu mengarahkan perbuatan pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Nah, ini contohnya juga sudah masuk di contoh yang tadi saya jelaskan, yaitu dia itu dapat mengarahkan dia untuk mencapai segala sesuatu dengan apa yang orang tuanya tersebut janjikan kepadanya, itu dapat membuat dia itu tergerak untuk lebih berusaha, bergiat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang ketiga yaitu mengarahkan cepat atau lambatnya pekerjaan seseorang. Nah,
maksud dari mengarahkan cepat atau lambatnya pekerjaan seseorang di sini yaitu dengan kita memotivasi orang tersebut, maka itu dapat membuat dia itu lebih bersemangat dalam segala hal. Yang penting itu masih dalam yang penting itu Anda tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dapat membuat dia merasa bahagia, dapat membuat dia merasa ada, dapat membuat dia merasa dibutuhkan, dan dapat membuat dia merasa diuntungkan. Nah, dengan cara dia merasa diuntungkan, makanya pekerjaan dia dapat dia lakukan dengan cepat dan tanpa ada kelambatan. Baik, selain fungsi dari motivasi, adapun kiat-kiat dalam memotivasi atau dalam motivasi. Yang pertama, kiat-kiat dalam motivasi itu, yang pertama kita harus kenali ciri-ciri atau kita harus mengenali faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari perkembangan pendidikan anak ini. Maksudnya contohnya seperti mungkin faktor lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan teman sebayanya. Itu juga dapat menjadi salah satu faktor faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan anak tersebut. Nah, jika dalam kehidupan anak tersebut sehari-hari, orang tua tersebut melihat ada perubahan yang begitu drastis dari anak tersebut, misalnya perubahan anak terlihat malas belajar, anak terlihat lebih malas pergi sekolah, anak terlihat murung-murung atau nilai dari anak tersebut cenderung menurun, maka kita sebagai orang tua jangan ragu untuk membangkitkan semangat dari anak tersebut, yaitu dengan cara memotivasi anak tersebut. Selain kenali ciri-ciri, yang kedua itu ada menciptakan suasana sehat dalam keluarga. Nah, ini yang merupakan paling penting juga untuk membantu perkembangan pendidikan anak. Nah, faktor yang paling tepat dan paling penting itu yaitu kita itu sebagai orang tua harus menciptakan suasana yang sehat di dalam keluarga, yang sehat di dalam rumah. Contohnya, jika di dalam rumah suasananya amburadul, yang sering ditemui atau sering dilihat, sering dialami, didengar oleh anak tersebut, maka akan menyebabkan motivasi dan semangat anak tersebut menjadi amburadul juga, atau menjadi down dan menjadi menurun motivasi anak tersebut, atau semangat dia untuk belajar, semangat dia untuk bergaul, semangat dia untuk melakukan sesuatu hal itu menjadi menurun karena sikap atau perilaku atau tindakan yang sering dia lihat di rumahnya. Oke. Sebaliknya, jika di dalam keluarga tercipta suasana yang aman, yang sehat dan menimbulkan rasa cinta kasih satu sama lain, itu akan membuat anak merasa betah di dalam rumah, akan membuat anak merasa senang dan nyaman tinggal di rumah. Perasaan senangnya ini akan terus dirasakan di saat anak tersebut belajar. Nah, ketika dia merasa senang gara-gara di rumahnya juga terasa damai, tenang, maka motivasi dia untuk belajar baik di rumah maupun di sekolah itu akan terbawa dari apa yang dia rasakan di rumah. Contohnya dia bahagia di rumah gara-gara orang tuanya yang selalu rukun-rukun atau selalu sehat-sehat pergaulannya dalam keluarga, maka anak tersebut juga akan lebih bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Yang ketiga, ada tekankan keberhasilan. Nah, yang dimaksud dengan tekankan keberhasilan yaitu sebagai orang tua, sebaiknya kita meningkatkan kembali rasa percaya diri yang hilang dari anak-anak kita. Dan juga kita harus memberikan pengertian yang berulang-ulang sehingga anak dapat memahami dan mengerti dan dapat menerima segala kegagalan yang dia alami itu, agar anak mau membangkitkan kembali motivasinya untuk bangkit dari kegagalan yang telah dia alami. Yang keempat, ada caci maki itu menyakitkan. Nah, kenapa dikatakan caci maki itu menyakitkan? Karena tidak jarang orang tua mengeluarkan caci maki, kata-kata kasar dan umpatan kepada anak sehingga anak merasa minder dan kehilangan kepercayaan diri akibat perkataan dari orang tuanya tersebut.
Nah, di sini akan mengakibatkan anak tersebut akan menutup diri dan malas untuk bergaul dengan teman-temannya yang lain. Ini disebabkan oleh karena perkataan orang tuanya yang sering dia alami di rumah, yang menghilangkan rasa kepercayaan diri anak tersebut. Membangkitkan motivasi anak juga tidak harus dengan kita mencaci maki anak tersebut ya. Walaupun anak tersebut marah, walaupun anak tersebut sudah membuat kita kesal, marah, tetapi kita harus berusaha sabar dan harus berusaha untuk memberikan pengertian, memberikan motivasi dengan cara berbicara baik-baik terhadap anak tersebut dengan tidak mencaci maki anak tersebut. Yang kelima yaitu tentukan prioritas utama. Nah, anak-anak tetaplah anak yang menyukai sebuah permainan, karena dunia dari anak-anak ialah permainan atau dunia bermain. Mereka memiliki rasa malas belajar, karena bagi mereka belajar itu merupakan sesuatu yang serius, yang bertolak belakang dengan dunia mereka, yaitu dunia permainan yang hanya bermain dan bermain. Oke, sebagai orang tua, Anda dituntut untuk bijaksana dalam menyikapi permasalahan seperti ini. Atau sebagai orang tua kita harus mengerti dan juga memahami kehidupan anak. Namun karena sebagai orang tua kita juga sangat mengetahui apa yang menjadi masa depan terbaik untuk anak-anak, maka sangat ingin kita sebagai orang tua untuk melihat anak kita tuh berhasil dalam sebuah studi atau dalam sebuah pekerjaan. Begitu, oleh karena itu kita harus menekankan atau membuat dia memprioritaskan pertama itu yaitu menuntut ilmu atau dengan belajar. Itu merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh seorang anak. Ada beberapa teori memotivasi atau teori motivasi. Yang pertama, teori dorongan. Nah, teori dorongan atau drive theory. Nah, teori dorongan ini yaitu adanya pendorongan, adanya tingkah laku yang mengarah ke tujuan, pencapaian tujuan, berkurangnya keadaan dorongan dan tercapainya sebagian kepuasan subjektif. Atau proses ini terus berulang-ulang sehingga dinamakan sebagai siklus motivasi. Yang kedua ada teori-teori insentif atau teori-teori insentif theories, yaitu ide dasar dari teori ini bahwa seorang anak akan melakukan satu tindakan atau perilaku apabila diberikan kepadanya suatu simulasi yang dapat memberikan kesenangan atau memuaskan dirinya. Yang ketiga ada open-ended process theory. Nah, pandangan hedonistik mengenai motivasi mengatakan bahwa manusia akan termotivasi untuk melakukan perbuatan untuk mencapai tujuannya, dapat memberikan perasaan emosi yang menyenangkan dan menghindari ketidakbahagiaan. Yang keempat yaitu teori tingkat optimal atau optimal level theory. Secara umum teori ini merupakan teori hedonistik yang mengatakan bahwa terdapat suatu tindakan kesenangan yang optimal atau terbaik. Teori ini disebut juga sebagai just right theory. Individu termotivasi untuk berperilaku sedemikian rupa untuk mempertahankan tingkat optimal tersebut. Sebagai contoh, jika tingkat kesibukan terlalu rendah, orang akan mencari situasi untuk meningkatkan kesibukan, dan jika kesibukan terlalu tinggi akan melakukan tindakan untuk menurunkan, seperti itu. Yang berikutnya ada perkembangan sosial pada anak. Anak usia prasekolah memiliki rasa ingin tahu dan sikap antusias yang kuat atau yang begitu besar. Pertumbuhan fisik dan perkembangan kemampuan gerak atau motorik pada anak
kasar dan halus membuat anak ini banyak melakukan berbagai kegiatan atau berbagai gerakan, latihan dan lain sebagainya. Kualitas kemampuan bergaul atau pada anak usia ini sudah lebih meningkat dari sebelumnya dan mulai menunjukkan hubungan dan kemampuan kerjasama secara lebih intensif. Namun demikian, sikap egosentrisnya masih melekat sangat erat, sehingga tidak heran kalau di antara anak usia ini sering terjadi konflik atau perkelahian atau berebut sesuatu lah, karena rasa egosentris mereka masih sangat melekat terhadap diri mereka. Perkembangan sosial adalah proses perubahan pada manusia yang perilakunya mencerminkan keberhasilan dalam 3 proses, yaitu dapat diterima secara sosial, dapat memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan perkembangan sikap sosial. Menurut Sunario, perilaku sosial merupakan aktivitas dalam hubungan dengan orang lain, baik orang tua, saudara, guru, maupun teman sebaya, yang meliputi proses berpikir oleh anak, beremosi, dan mengambil suatu keputusan. Ini juga termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan sosial. Dalam mengembangkan rasa sosial pada anak, banyak masalah yang terjadi pada anak, antara lain yang pertama Hartub. Nah, Hartub ini menemukan dalam yang pertama menurut Hartub menemukan dalam penelitian bahwa anak taman kanak-kanak atau TK mengenal tingkah laku agresif melalui peniruan terhadap tingkah laku orang tua maupun orang lain di sekitarnya. Nah, jadi jika kita sebagai orang tua, sebaiknya jika ada anak-anak, kita jangan bertindak kasar atau anarkis, karena hal itu akan dijadikan anak sebagai contoh atau akan ditiru anak. Jadi jika anak bergaul dengan teman sebayanya, mereka bisa bersikap anarkis terhadap teman-teman mereka, karena hal itu sering mereka perhatikan dari orang-orang di sekitar mereka atau orang tua mereka. Atau dengan kata lain, sebagai orang tua kita juga jangan sering berkata mengeluarkan ucapan-ucapan yang kasar dari mulut atau kotor, karena itu juga akan ditiru oleh anak-anak tersebut. Jadi sikap kita sebagai orang tua, kita harus bisa menahan diri dari rasa kasar, dari rasa ketidakbaikan atau anarkis jika berada di depan anak-anak, apalagi anak-anak yang masih dini. Yang berikutnya menurut Elizabeth B. Hurlock. Menurutnya, perilaku sok kuasa adalah kecenderungan untuk mendominasi orang lain atau menjadi majikan. Nah, jika diarahkan secara tepat, hal ini tidak menjadi sifat pemimpin, tetapi umumnya tak demikian. Dan biasanya hal ini mengakibatkan timbulnya penolakan dari kelompok sosial. Jadi kita sebagai orang tua harus mengarahkan anak-anak kita agar tidak cenderung ingin menguasai segala sesuatu dengan sendirinya, atau kata lain egois ya. Karena hal ini akan menimbulkan penolakan terhadap kelompok sosial mereka. Jadi kalau mereka menjalin suatu hubungan, mereka banyak mengalami penolakan dari teman-teman mereka sekitar. Yang berikutnya menurut Amato dan Kate menyebutkan bahwa perceraian tidak selalu berdampak negatif bagi anak. Ini benar sekali, karena biasa korban perceraian itu adalah anak-anak mereka sendiri. Jadi kita sebagai orang tua, jika kita sudah menjalani hubungan atau kita sudah membangun sebuah rumah tangga, kita harus menjaga baik-baik rumah tangga tersebut, karena akan berdampak negatif bagi anak kita jika kita menghancurkan masa depan keluarga kita hanya dengan sesuatu hal yang sepele atau yang tidak bermanfaat bagi banyak orang atau bagi keluarga kita khususnya. Anak lebih
baik dibesarkan oleh orang tua tunggal daripada orang tua ganda lengkap, namun penuh dengan pertentangan dan konflik. Ya, ini benar sekali. Karena akan membahayakan si anak. Anak akan menjadi stres dan membuat anak menjadi minder atau malu dalam bersosialisasi. Atau dengan kata lain, akibat dari perceraian orang tuanya, anak-anak tersebut menjadi kurang percaya diri. Rasa percaya dirinya itu menjadi hilang, sehingga mereka merasa minder untuk bersosialisasi dan lebih senang untuk menutup diri sendiri di dalam rumah atau tidak mau bersosialisasi. Seperti itu. Yang keempat, menurut Charter, menurutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan untuk berafiliasi ternyata berhubungan dengan rasa takut atau cemas. Oke, yang berikutnya, pengaruh lingkungan dalam perkembangan sosial anak taman kanak-kanak. Yang pertama, pengaruh paling pertama adalah keluarga. Lagi-lagi keluarga. Keluarga merupakan tempat awal kehidupan anak-anak. Juga lingkungan anak tumbuh di mana terdapat hubungan dengan orang-orang yang dekat dan berarti bagi anak tersebut, atau yang anak tersebut sayangi. Ya. Fungsi keluarga dalam perkembangan sosial anak itu, yang pertama, fungsi keluarga yang sangat penting diantaranya sebagai wadah sosial bagi anak-anak. Keluarga juga merupakan suatu sistem interaksi antara individu secara timbal balik. Nah, jadi anak-anak mulai melakukan interaksi, mulai melakukan percakapan secara individu maupun berkelompok itu dimulai dari keluarga. Yang kedua, masyarakat. Jika anak diterima dengan baik oleh kelompok teman sebaya, besar kemungkinan anak mempunyai emosi yang menyenangkan atau yang stabil yang bisa dikontrol, yaitu dengan tidak mudah emosi, mudah marah-marah kepada orang lain jika berbuat kesalahan. Nah, kebanyakan interaksi sosial anak-anak sebaya terjadi dalam situasi bermain. Bermain mempunyai banyak manfaat bagi anak-anak. Jadi jika kita memiliki anak, kita jangan membatasi mereka untuk bergaul dengan teman sebaya atau bermain dengan teman sebaya selagi itu masih dalam kontrol orang tua, atau selagi itu masih dalam pergaulan yang baik, yang sehat gitu, tidak merugikan dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain dan orang tuanya. Yang pertama, dengan bermain dapat mendorong perkembangan sosial anak. Yang kedua, bermain memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi di lingkungan sekitar, belajar mengenai objek atau benda, dan memecahkan suatu persoalan. Dan yang ketiga, dengan bermain, pemecahan persoalan-persoalannya, belajar memahami rasa takut dan konflik batin yang dialaminya dengan cara dan situasi yang tidak menakutkan. Jadi anak mampu berinteraksi, mampu menciptakan segala sesuatu dengan pede tanpa ada rasa takut atau rasa kekangan dari orang lain. Teman sebayanya saling mempengaruhi dan tidak hanya bertindak sebagai pendukung tetapi juga sebagai contoh. Jadi jika mereka berhadapan atau bergaul dengan teman sebaya mereka, teman sebaya itu dapat menjadi pendorong bagi mereka untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Selain itu, teman sebaya juga dapat menjadi contoh untuk mereka. Yang penting yang kita harus perhatikan orang tua, dengan siapa saja anak kita bergaul, teman sebayanya siapa saja, kita harus mengetahui baik buruknya teman sebayanya agar pergaulan anak kita tidak salah atau tidak bersifat mengecewakan orang tua, seperti itu. Yang ketiga yaitu sekolah. Fungsi dari sekolah dan masyarakat dalam perkembangan sosial anak merupakan tempat latihan atau persiapan bagi anak untuk menghadapi kehidupan tanpa perlindungan ibu bapak atau orang tua dan harus bisa mandiri. Nah, ini fungsi dari sekolah dan masyarakat. Anak itu akan berusaha belajar mandiri tanpa bergantung lagi pada orang tua mereka. Yang berikutnya ada macam-macam masalah yang berkaitan dengan pergaulan atau hubungan sosial anak. Yang pertama ada agresivitas.
merupakan tingkah laku menyenangkan baik secara fisik maupun verbal, atau baru berupa ancaman yang disebabkan karena adanya rasa permusuhan. Nah, adanya rasa permusuhan dalam anak-anak itu dapat menimbulkan agresivitas dari anak tersebut. Yang kedua ada negativisme. Negativisme adalah perlawanan terhadap tekanan dari pihak lain untuk berperilaku tertentu. Biasanya hal ini dimiliki pada usia 2 tahun dan mencapai puncaknya antara umur 3 dan 6 tahun. Yang ketiga, pertengkaran. Pertengkaran merupakan perselisihan pendapat yang mengandung kemarahan yang umumnya dimulai apabila seseorang melakukan penyerangan yang tidak beralasan atau yang tidak memiliki penyebab gitu, sehingga dia melakukan perlawanan seperti itu. Yang keempat yaitu mengejek dan menggertak. Mengejek merupakan serangan secara lisan terhadap orang lain, tetapi menggertak merupakan serangan yang bersifat fisik. Dalam kedua hal ini, si penyerang memperoleh keputusan dengan menyaksikan ketidakenakan korban dan usahanya untuk membalas dendam. Yang kelima yaitu perilaku yang sok kuasa. Perilaku sok kuasa adalah kecenderungan untuk mendominasi orang lain atau menjadi majikan. Jika diarahkan secara tepat, hal ini dapat menjadi sifat kepemimpinan, tetapi umumnya tidak demikian, dan biasanya sifat ini mengakibatkan timbulnya penolakan dari kelompok sosial. Ya, kurang lebih sama seperti tadi ya. Dengan rasa egois yang dia miliki dalam dirinya, dia akan mendapat penolakan dimanapun dia bergaul, atau dalam suatu kelompok sosial dia akan mendapat penolakan karena ada sifat egois dalam dirinya yang tidak mau berbagi atau berinteraksi sosial dengan orang lain. Yang keenam ada prasangka. Landasan prasangka terbentuk pada masa kanak-kanak yaitu tatkala anak menyadari bahwa sebagai orang sebagian orang berbeda dari mereka dalam hal penampilan dan perilaku. Yang ketujuh adalah berbohong. Berbohong merupakan hal yang sering kali dilakukan oleh anak-anak. Biasanya dilakukan dalam bentuk memutarbalikkan fakta, melebih-lebihkan, membual konfabulasi, menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang dibuatnya sendiri. Nah, biasanya anak berbohong itu karena ada alasannya. Anak-anak kan masih polos, jadi mereka tidak mungkin berbohong kalau tidak ada alasan yang mempengaruhi diri mereka untuk berbohong. Nah, antara lain yang pertama, mereka biasanya berbohong itu untuk melindungi diri mereka dari hukuman orang tua. Nah, jadi kita sebagai orang tua, jikalau ada anak berbuat kesalahan, kita juga harus memang memberikan hukuman, tetapi hukuman yang wajar-wajar saja, bukan hukuman yang dapat membuat anak tersebut depresi, dapat membuat anak tersebut merasa terkekang dan merasa tidak dihargai oleh orang tuanya, sehingga mereka sulit untuk jujur. Nah, ini karena hukuman dari orang tua yang melebihi batas. Jadi kita sebagai orang tua harus pintar-pintar memilih hukuman yang baik untuk anak-anak kita. Yang kedua, biasanya mereka berbohong untuk karena mereka membutuhkan perhatian. Nah, perhatian dari orang tua, orang sekitar mereka, atau orang-orang yang berpengaruh terhadap mereka. Yang ketiga, biasanya mereka berbohong karena benci terhadap orang itu atau orang yang sementara mereka ajak bicara. Dan yang keempat yaitu ingin sesuatu. Biasa anak-anak berbohong karena dia mengingini sesuatu. Yang ke-8, bully. Bully merupakan ancaman baik fisik maupun verbal terhadap seorang anak oleh anak lain dengan tujuan memperoleh kepuasan.
Yang berikutnya, yang kesembilan, yaitu clowning atau membadut. Pada anak yang seringkali menunjukkan gerak tubuh atau perilaku tampak kebodoh-bodohan atau konyol disebut clowning atau membadut. Mereka suka bercanda dan respon negatif tidak mengurangi tingkah laku bodohnya. Tingkah laku ini dapat berkembang menjadi kebiasaan dan menjadi bagian dari kepribadian anak tersebut. Biasanya disebabkan karena mencari perhatian kepada orang lain, kepada orang tua, kepada teman sebaya, sehingga mereka melakukan hal tersebut. Jadi kita maklum saja. Yang ke-11 ada egosentrisme. Yang ke-10 ada curang. Ada beberapa hal yang menyebabkan anak berbuat curang, yaitu antara lain pertama, tekanan dari luar untuk untuk menjadi orang terbaik, misalnya tekanan orang tua agar anak selalu jadi juara kelas. Nah, jadi karena ada tekanan dari luar, dari orang tuanya supaya dia menjadi juara di kelas, maka dia berbuat curang. Yang ke-11 ada egosentrisme. Seorang dikatakan egosentrisme bila lebih peduli terhadap dirinya sendiri daripada terhadap orang lain. Ya, ini sama dengan egois ya gitu. Ada 3 hal yang mendasari egosentrisme, antara lain merasa superior, terus yang berikutnya merasa inferior, dan merasa menjadi korban. Yang berikutnya ada cara mengembangkan rasa sosial yang positif pada anak prasekolah. Yang pertama aturan. Elemen paling penting dari disiplin ialah aturan. Tujuannya untuk memberi anak semacam pedoman bertingkah laku yang dapat diterima sesuai situasi dan kondisi pada saat itu. Yang kedua, disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya orang yang belajar atau yang secara sukarela mengikuti pemimpinnya atau orang tua dan guru. Sementara anak adalah disiplin. Jadi pengertian disiplin adalah cara masyarakat atau orang tua, guru, orang dewasa untuk mengajarkan tingkah laku atau moral pada anak yang dapat diterima oleh kelompoknya. Ada 3 macam teknis disiplin, yaitu pertama, teknik disiplin otoriter, teknik disiplin permisif, dan teknik disiplin demokratif. Yang ketiga ada empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain untuk mengerti pandangan dan perasaan orang lain. Yang keempat ada kerjasama. Yang kelima ada hasrat akan penerimaan sosial. Yang keenam ada hati nurani. Nah, dengan adanya hati nurani, seseorang dapat menentukan apa keinginan yang untuk berbuat sesuatu yang dapat dia lakukan atau tidak. Yang ketujuh ada sikap ramah. Anak kecil memperlihatkan sikap ramah melalui kesediaan melakukan sesuatu untuk bersama anak atau orang lain dengan mengekspresikan kasih sayang kepada mereka. Yang kedelapan ada identifikasi. Identifikasi adalah proses terjadinya pengaruh sosial pada seseorang yang didasari oleh keinginan orang ini untuk menjadi individu lain yang dikaguminya. Kesembilan ada kemandirian. Dasar dari kemandirian ialah rasa percaya diri. Pada anak, rasa percaya diri sedang dalam masa pembentukan. Segala tingkah laku mandiri sebenarnya berawal dari rasa ingin tahu dan kesadaran anak bahwa ia terpisah dari lingkungan. Yang ke-10 ada moralitas. Tingkah laku ini biasanya ditampilkan karena dianggap sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang ideal, dan didambakan oleh kebanyakan masyarakat. Nah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatian kita, saya ucapkan yang terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian dan dapat menambah pengetahuan kita sekalian. Selamat siang.